Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1837. Menantang tiga besar peringkat langit. Nathan Clark menunjukkan kekuatan yang luar biasa dalam pertarungannya. Kekuatannya menghancurkan 4 master 10 besar peringkat langit yang berada di belakangnya. Sekali lagi membuktikan Balai Rahalang benar. Peringkat mereka memiliki sebuah alasan. Aku akan menghadapimu. Sebuah suara wanita terdengar. Seolah-olah musim dingin di bulan 12 datang. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Peringkat langit kelima. Dijuluki Madame S. Dia dan pasukannya selalu berada di perbatasan utara yang selalu diselimut es dan salju. Kabarnya Madame S dapat membekukan sebuah tempat hingga ratusan mil. Kekuatannya setara dengan melawan langit. Dia berada di peringkat kelima karena sebuah alasan. Setelah Madame S keluar, seluruh tempat sunyi senyap. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan nyata peringkat di atas Nathan Clark. Semua orang sangat percaya pada otoritas Balai Rahalang. Pasti tidak akan salah. Kekuatan Madame S jelas di atas Nathan Clark. Tanpa bertele-tele Madame S mulai menyerang. Begitu dia menyerang, udara dingin membeku menyembur keluar. Mendekat dengan kekuatan besar, dia ingin mengubah tempat ini menjadi tempat es dan salju. Beku, 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 titik. Seluruh puncak gunung Skyfing terus-menerus dibekukan oleh udara dingin. Sama sekali tidak ada sudut yang terlewat. Apakah itu pohon tua yang menjulang tinggi dan lebar? Atau puncak batu semuanya terbungkus es? Penuh es dan salju. Seolah berada di ujung paling utara Neslandia. Orang-orang yang hadir mulai menghindar. Karena takut terbakar oleh udara dingin. Ini adalah udara dingin dari Master Jagat 8. Dalam sekejap dapat membekukan segalanya. Madame S tidak memberi Nathan Clark kesempatan untuk menyerang. Dalam sekejap udara dingin yang menyembur menyelimuti Nathan Clark. Saat berikutnya, Nathan Clark membeku dalam es. Sudah berakhir. Madame S mencibir. Hahaha. Semua orang yang hadir tertawa. Peringkat langit kelima memang lebih kuat dari peringkat keenam. Krak. Sebelum tawa berakhir, tiba-tiba bongkahan es itu meledak. Nathan Clark terbang keluar. Duar. Dia bertepuk tangan. Udara panas memenuhi udara. Krak. Titik. Seluruh puncak beku gunung Skyfing mulai mencair. Dari kejauhan, puncak gunung tampak terbungkus bola api. VTTT. Bahkan Madame S tidak bisa menghentikan arus udara yang membara. Dalam sekejap, dia merasa seperti akan meleleh karena suhu yang tinggi. Tepat ketika dia mengira dia akan mati, panasnya menghilang. Nathan Clark berhenti. Bahkan Madame S tidak percaya bahwa Nathan Clark akan berhenti. Bukankah pewaris Dewa Iblis semestinya langsung membunuhnya? Mengapa dia berhenti? Berikutnya, peringkat langit kelima kalah. Amitabha, biksu malang yang menghadapimu. Aku berharap Anda bisa meletakkan senjata dan langsung menjadi pengikut Buddha. Seorang biksu muncul di depan Nathan Clark. Biksu Tianfu. Peringkat langit keempat. Dari Vihara Masareya di perbatasan barat. Kabarnya dia berlatih teknik kunci besi hingga tingkat paling tinggi. Orang yang tidak bisa dibunuh. Master, apa pernah melihatku membunuh orang? Tidak pernah. Semuanya berasal dari kabar orang lain. Kebenaran di depan mata belum tentu yang sebenarnya. Master mendengar rumor lalu menyatakan aku Dewa Iblis. Biksu itu terdiam. Kata-kata Nathan Clark membuat Biksu Tianfu terdiam. Dewa Biksu. Jangan dengar tipu muslihat Nathan Clark. Kita harus menghabisinya secepat mungkin. Ya. Dewa Biksu lakukan saja. Cepat bunuh iblis ini. Titik. Semua orang mendesak. Tuan. Mohon petunjuknya. Biksu Tianfu mengatupkan kedua tangannya. Ayo. Titik. Setelah itu, Nathan Clark dan Biksu Tianfu saling bertarung. Keduanya bertarung dengan ganas. Tinju saling beradu. Bertarung hingga langit menjadi gelap. Puncak gunung diratakan. Sampai akhirnya seluruh gunung Skyfing berguncang. Pada akhirnya, Biksu Tianfu menggunakan teknik kunci besi. Tapi dia masih diledakkan oleh Nathan Clark dengan 7 pukulan. Biksu Tianfu kalah. Nathan Clark peringkat langit ke-6 mengalahkan master peringkat ke-4 dan ke-5 berturut-turut. Mengejutkan. Di mana batas kekuatan Nathan Clark? Tapi kemudian barulah pertempuran yang sesungguhnya tiba. 3 besar peringkat langit. Bab 1838.
Betapa menakutkannya tiga besar peringkat langit Neslandia. Puluhan ribu orang yang hadir ketakutan. Bagaimana Nathan Clark bisa begitu kuat? Walaupun pendekar pedang Giles dan lainnya telah bekerja sama dan tetap kalah, masih bisa dimengerti. Namun Nathan masih dapat mengalahkan peringkat langit keempat dan kelima. Itu di luar nalar. Untuk pertama kalinya, otoritas peringkat Balai Rahalang di peringkat langit dan bumi dipertanyakan. Ternyata mereka pun bisa salah menilai. Nathan Clark sama sekali bukan di level ke-6. Kekuatannya mampu menantang tiga besar. Tiga teratas dalam peringkat langit Neslandia. Orang luar mungkin tidak tahu. Tapi di benak para pesilat, mereka adalah langit-langit Neslandia. Sama seperti tiga besar di peringkat bumi. Ada perbedaan besar antara tiga besar peringkat langit dengan master peringkat langit lainnya. Ada celah yang besar antara peringkat keempat dan ketiga. Tiga besar merupakan keberadaan yang berbeda dengan level yang lain. Peringkat langit ketiga adalah master sihir. Dikabarkan berasal dari aliran Taoisme yang kuno. Dijuluki Dewa Misterius Kyogo. Dengan keahlian sihirnya dia bisa mengubah nasib. Pemimpin tertinggi dalam dunia sihir. Banyak murid yang telah mempelajari teknik sihir dan mengakuinya sebagai dewa. Dia adalah eksistensi yang tidak terjamah. Peringkat langit kedua. Dijuluki Dewa Pembunuh Sederhana. Dulu dia menggunakan kekuatannya seorang diri untuk mengalahkan dunia bela diri di benua timur. Tidak ada yang bisa menandinginya. Sepotong pakaian biasa dapat menakuti ribuan orang dari luar klan. Dewa Pembunuh Sederhana ini dikabarkan sebagai sosok master penakluk pada era Dewa Iblis. Saat itu, Dewan Angkasa mengundangnya untuk diberi gelar Naga Neslandia. Tetapi dia menolak. Kabarnya Dewa Pembunuh bersembunyi ke kota. Dia tinggal di dunia biasa. Mungkin seseorang yang bisa Anda temui di pasar sayur. Peringkat langit Neslandia nomor 1. Utara Cakra. Perkenalannya sedikit dan jarang. Tapi berada di peringkat di atas Dewa Pembunuh Sederhana. Sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya dia. Dia adalah langit-langit peringkat langit Neslandia. Saat ketiganya bergerak, diperkirakan akan menggemparkan bumi. Nathan Clark juga mendengar informasi sebelumnya bahwa tokoh kedua dan ketiga di peringkat langit Neslandia semuanya telah datang. Maka selanjutnya adalah Dewa Misterius Kyogo. Tapi untuk waktu yang lama dia belum melihat orangnya. Saat mereka bertanya-tanya, naga langit dan yang lain berteriak, mengundang Dewa Misterius Kyogo dan Dewa Pembunuh Sederhana Senior untuk membunuh iblis ini. Kami mohon, semua orang yang hadir berseru. Karena menurut rencana Dewan Angkasa, selain Utara Cakra, dua peringkat langit lainnya ikut berpartisipasi. Pada saat ini, beberapa orang dengan penampilan Taoisme datang. Maaf semuanya, baru-baru ini, Guru Naga Langit tampak bingung. Lalu mengapa kalian mengatakan senior pemimpin misterius Kyogo ada di sini? Kami hanya ingin menggunakan nama guru kami untuk menakuti para sekte sesat ini. Tidak disangka, para pengikut Taoisme terkejut. Tidak ada yang mengira Nathan Clark akan begitu kuat. Mereka benar-benar membutuhkan guru mereka untuk melawannya. Hais, semua orang kecewa. Hanya bisa mengandalkan Dewa Pembunuh Sederhana. Dewa Pembunuh Sederhana, apa Anda sudah tiba? Semua orang mencari di sekitar. Seorang lelaki tua berdiri, memegang sepotong kain di tangannya. Ini adalah tanda dari Dewa Pembunuh Sederhana, sepotong pakaian sederhana yang pernah menaklukkan pada era tersebut. Hanya selembar pakaian sederhana digantung di tembok tinggi, membuat ribuan orang tidak berani melangkah maju. Sejujurnya, Tuan kami telah lama menjalani kehidupan biasa, meskipun berada di Neslandia, tapi kami tidak tahu di mana dia berada. Hanya bisa membawa tanda dari Tuan kami pakaian sederhana untuk mendukung. Naga Langit dan yang lain segera mengambil pakaian itu dengan hormat, dan berteriak pada Nathan Clark. Melihat pakaian sederhana seperti melihat Dewa Pembunuh Sederhana sesungguhnya. Nathan Clark, menyerahlah. Menurut aturan dunia bela diri, jika melihat pakaian sederhana, maka harus berlutut. Tapi Nathan Clark mencibir dan berkata, otak kalian tidak waras. Aku bahkan tidak takut pada orangnya. Apa mungkin takut pada secarik kain? Begitu kata-kata itu keluar, Nathan Clark mengeluarkan aliran udara, langsung merobek kainnya. Semua orang terkejut. Nathan Clark sudah gila, tapi semua orang tidak berdaya.
Nathan Clark bahkan tidak ingin berkelahi dengan kelompok orang ini lagi. Dia ingin tahu bagaimana keadaan Kirana. Bersambung.